Selamat datang di podcast pengantar tidur. Lama juga gak bikin podcast dengan berbagai alasan tentunya. Tapi akhirnya malam ini aku putuskan kayaknya bakal bikin podcast lagi. Ya pengen aja ngobrolin banyak hal sebelum tidur. Kali ini aku ingin ngomongin soal mantan. Ya, mantan. Bukan setan. Mantan selalu punya tempat di ruang hati kita, suka gak suka. Karena bagaimanapun mantan itu adalah salah satu titik dalam peta perjalanan hidup kita yang pernah kita singgahi. Kalau ada yang bertanya, apa yang paling jauh di hidup ini? Jawabannya bukan bulan. Jawabannya bukan matahari. Jawabannya juga bukan surga dan neraka. Tetapi jawabannya adalah yaitu masa lalu. Karena apapun yang kamu lakukan, kamu gak bakal bisa kembali ke masa lalu. Ya mesin waktu hanya ada di film-film kan. Di kehidupan nyata kita gak bisa kembali ke 5 detik yang lalu. 5 detik yang lalu itu jauh banget. Ya itulah mantan. Mantan adalah masa lalu yang jauh. Dan kadang-kadang kita selalu ingin mengulangi keindahan-keindahan yang pernah kita lakukan sama mantan. Makanya banyak orang yang gagal move on. Tapi sebelum jauh ngomongin soal mantan, aku ingin berpuisi untuk menyapa mantan. Judulnya Menyapa Mantan. Hai mantan kekasih yang pernah singgah untuk berbagi kisah. Bagaimana kabarmu? Apakah kau telah menemukan sosok pengganti yang jauh lebih baik dariku? Ataukah kau kembali terjebak dalam hubungan yang keliru, sama sepertiku dahulu? Hai mantan, ataukah kau memilih untuk sendiri karena tak lagi menemukan sosok sepertiku yang mencintaimu lebih dari mencintai dirinya sendiri? Aku ingin jujur, aku merindukanmu. Tapi bukan berarti aku ingin mengulang kisah yang sama seperti dahulu denganmu. Kukira memang selalu ada alasan untuk kembali. Tetapi jauh lebih banyak alasan untuk tak kembali. Kita punya kenangan manis, bukan? Yang selalu kita ingin ulang dan terus ulang. Tapi kita punya lebih banyak kenangan buruk
yang ingin segera dilupakan. Tetapi ingatan bekerja tidak sesuai yang kita harapkan. Masa lalu punya caranya sendiri untuk tetap melekat di masa depan. Terima kasih, wahai mantan, telah membuatku kuat dengan luka yang kau goreskan semasa dahulu singgah. Kuharap kau baik-baik saja, seperti aku yang kini telah menjadi lebih baik meski tanpamu. Yogyakarta, 21 Juni 2021. Ardante. Ya, sekilas itulah puisi untuk menyapa sang mantan, sosok yang punya ruang dalam ingatan, tapi bukan alasan untuk balikan. Ya, aku yakin kalian pernah mendengar kalimat yang berkata bahwa buatlah mantanmu menyesal dengan menjadi lebih baik setelah tak bersamanya. Ya, ini adalah kalimat yang penuh dendam tentunya. Dan memang kalimat ini adalah sebuah kalimat yang menyatakan bahwa kita sedang ingin balas dendam terhadap masa lalu, terkhusus pada mantan, dengan menunjukkan bahwa kita akan menjadi lebih kuat dan ingin membuat mantan menyesal. Tapi ini janggal menurutku, karena bagaimanapun dendam itu tidak baik. Ya, namanya dendam itu tidak baik. Kata orang bijak, dendam itu seperti api dalam sekam. Jadi apinya gak kelihatan karena ditutupi sekam, tapi apinya tetap berkobar walaupun tidak terlihat. Ya, demikianlah dendam akan menggerogotimu dari dalam sebenarnya. Jadi lebih baik itu memang sesuatu yang perlu, karena indikator orang yang hidupnya beruntung adalah dia menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Istiqomah menjadi lebih baik. Bahkan ketika kamu hari ini dengan kemarin sama aja, itu kamu dianggap orang yang sia-sia karena tidak mengalami peningkatan. Dan ketika kita lebih buruk dari kemarin, kita adalah orang yang merugi. Jadi memang gak ada salahnya untuk menjadi lebih baik. Tetapi kalau tujuan untuk menjadi lebih baik sekedar untuk membuat mantan menyesal, ya inilah sesuatu yang keliru. Kenapa sedemikian receh alasan kita berubah? Kenapa kita masih saja terjebak dengan masa lalu gitu loh? Kalau kamu ingin berubah, berubahlah. Karena memang kamu ingin dirimu lebih baik untuk dirimu sendiri. Jadi kamu berubah memang ya sebagai persembahan atau kado untuk dirimu, bahwa kamu menghargai hidup ini, kamu menghargai dirimu sendiri dengan menjadi lebih baik. Tetapi ketika kamu justru memilih lebih baik untuk seorang mantan, berarti ya kamu sama aja sedang mengabdi kepada mantan kan? Karena apa yang kamu lakukan semata-mata untuk mantan. Ya, kalimatnya mungkin terkesan mutar-mutar ya, tapi ya semoga kalian mengertilah maksudnya. Ketika kamu telah berubah lebih baik dan ternyata mantan juga gak menyesal, lalu kamu akan kecewa gitu, karena tujuanmu gak tercapai, membuat mantan menyesal.
Gimana kalau kamu udah berubah lebih baik, tapi ternyata dia menemukan seseorang yang jauh lebih baik darimu? Gimana coba? Ya ujung-ujungnya seperti api dalam sekam tadi yang akan membakarmu dari dalam, menghabiskan begitu banyak energi untuk memikirkan masa lalu. Lagian kalaupun benar mantan pada akhirnya menyesal karena kamu jauh lebih cantik misalkan setelah putus dengannya, emang apa yang kamu harapkan? Kamu berharap dia akan menyesal, minta maaf, memohon-mohon untuk balikan gitu? Itu yang kamu harapkan? Membuat dia mengemis, kemudian kamu menghempaskannya. Lalu apa bedanya kita dengan sang mantan? Kalau pada akhirnya tujuan dari perubahan yang kita lakukan adalah untuk menyakiti, ujung-ujungnya adalah sesuatu yang negatif. Pada akhirnya memang tidak ada cara yang terbaik untuk memperbaiki masa lalu dengan sang mantan, kecuali dengan memaafkan. Ya walaupun dalam hal ini, dalam konteks hubungan yang retak itu bukan semata-mata salah di satu pihak doang. Bahkan mungkin justru kamu penyebabnya. Tapi ketika sedang marah, sedang emosi, kita selalu menempatkan diri sebagai sosok yang paling dirugikan, sosok korban. Kemudian memandang orang lain, dalam hal ini mantan, sebagai pelaku. Padahal jika kita menggunakan sudut pandang sang mantan, justru kitalah pelakunya. Justru bisa jadi dia pun juga merasakan apa yang kita rasakan. Kita sama-sama korban tentunya. Bukan kamu doang yang terluka, dia pun juga terluka. Ya kita gak bisa melupakan memang. Sulit untuk melupakan. Tapi kita bisa mencoba untuk memaafkan. Karena cara terbaik untuk memperbaiki masa lalu bukan dengan kembali ke masa lalu itu. Bukan juga dengan melupakan masa lalu itu. Melainkan memaafkan dan mengambil pelajaran dari masa lalu itu. Apa yang terjadi di masa depan, apa yang terjadi hari ini, ada korelasi atau hubungan secara langsung maupun tidak langsung dari apa yang terjadi di masa lalu. Ketika kamu tampil menjadi sosok yang lebih kuat misalkan, ya itu juga tak lepas daripada luka, badai yang kamu hadapi di masa lalu. Kadang-kadang banyak hal yang kita benci di hidup ini. Apalagi hal-hal yang pahit. Tapi kadang-kadang juga justru hal-hal yang kita benci itu yang menjadikan kita seperti sekarang ini. Jadi pesannya sebenarnya adalah dendam itu tidak baik. Walaupun dengan narasi atau embel-embel bahwa balas dendam terbaik adalah menjadi lebih baik dari masa lalu, ya tetap aja namanya dendam. Toh kita juga bisa menjadi lebih baik tanpa harus dendam kan. Tapi itu pilihan, lagi-lagi pilihan. Kemudian pesan yang lain adalah kamu gak bisa mengubah masa lalu.
seburuk apapun masa lalu itu telah terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki kualitas hidup hari ini dan esok. Hanya itu cara terbaik. Kamu gak bisa menghapuskan jejak mantan dalam perjalanan hidupmu. Yang kamu bisa lakukan adalah memaafkan dan menjadi lebih baik. Bukan untuk sekedar membuatnya menyesal. Bukan sekedar untuk membuat mantan memohon-mohon balikan. Tetapi menjadi lebih baik. Karena kamu menghargai hidupmu. Kamu mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Ya, begitu aja ya. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Kira-kira apa yang perlu dibahas lagi. Semoga tidurmu diwarnai dengan mimpi-mimpi yang indah. Dan semoga ketika kamu terbangun, segala mimpi-mimpi indahmu tak hanya sekedar menjadi imaji, melainkan menjadi sesuatu yang nyata. Selamat malam.